Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukurillah, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kalau ada misalnya orang yang menanyakan kepada Bapak Ibu bagaimana kabarnya, jawabannya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ketika jawab Alhamdulillah itu yang dibayangkan apa? Sehat. Ada yang bayangkan Toyota Alphard kan? Ada yang bayangkan oh iya. Ada yang bayangkan BMW seri 7 atau pesawat jet pribadi? Nggak ada ya, karena memang kayak saya nggak punya ya Pak ya. Sehingga yang dibayangkan apa Bapak Ibu? Sehat. Artinya sebetulnya ketika kita mengatakan baik, maka kebaikan itu banyak kita wakilkan kepada kesehatan. Betul ya? Tapi kenapa banyak orang yang hidupnya itu merasa tidak puas kan begitu? Padahal sebetulnya kesehatan itu yang mewakilkan kebaikannya sudah dia miliki, betul ya? Nah, itu yang aneh. Kadang-kadang manusia itu mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dia bawa mati, Pak. Bahkan ada seorang yang sudah kaya raya, satu malam dia nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia, tahu ya? Penyakit insomnia ya. Kalau di barat itu orang stres cenderung tidak bisa tidur, Pak. Kebanyakan tidur. Jadi ada pola kebalik. Ya, kajian tidur. Kalau kajiannya ba'da subuh gitu masih memper Pak. Ini ba'dal maghrib. Ya, itu tidur. Jumatan khotibnya berharap meneteskan air mata, jamaahnya malah meneteskan air liur. Ya, jadi kalau di barat itu orang cenderung susah tidur. Kalau di timur cenderung kebanyakan tidur. Ya, nah kasusnya ini kisah nyata ini ya. Ada orang di barat tuh insomnia ya. Akhirnya dia kemudian bangun kan ya. Dia duduk di meja kerjanya, di mana meja kerja itu sudah membukukan laba yang luar biasa bombastis dalam hidup dia. Tapi ternyata dia tetap susah tidur gitu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil secari kertas. Maksudnya untuk mengeluarkan unek-uneknya. Kenapa ya saya nggak bisa tidur ya? Kadang-kadang orang tuh kan punya unek-unek ya. Nah ini nanti yang mau saya bahas hari ini nih, unek-unek nih. Dia nulis gitu nggak keluar Pak. Kadang-kadang kita itu tidak tahu apa masalah kita. Karena salah satu ciri manusia, apalagi laki-laki ya, ciri manusia laki-laki itu sama perasaan itu suka merepresi gitu. Beda sama perempuan. Ya, jadi dia suka menekan perasaan. Satu saat tuh muncul gitu. Tuh laki-laki, Pak. Kalau wanita cenderung dia apa? Mengeluarkan perasaan.
Ya, nah kira-kira begitu. Nah akhirnya baru di jam kedua keluar tuh kata-kata dia itu. Dan ternyata yang keluar unek-uneknya tuh cuma 4 kata Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris tuh BC, 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 dead. Jadi dia merasa hidupnya itu cuma sibuk, 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 mati. Jadi ada orang tuh Pak, hidupnya itu rasanya cuma sibuk, 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 mati. Ini Bapak masih kajian di masjid, ini masih banyak orang yang sibuk, sibuk, sibuk di luar sana Pak. Habis itu mati. Tapi masih lebih bagus daripada karyawan yang nganggur mati ya. Masih bagus yang sibuk, 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 mati. Nah akhirnya kemudian dia baru merubah hidup dia, membalance hidup dia menjadi lebih bahagia. Karena sebetulnya kalau kita mau jujur, yang dicari orang di zaman sekarang ini adalah kebahagiaan. Ya, kira-kira begitu. Itulah kenapa saya selalu nanya kalau mau ngisi itu, bagaimana kabarnya? Orang selalu mengatakan kesehatan itu sesuatu yang nomor 1. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan sebuah kehormatan ya, terima kasih diundang kemari oleh teman-teman di Masjid Baitur Rahmah ini. Diminta ngisi rutin tapi saya terus terang nggak bisa ya, dan tidak mau karena saya sebetulnya bukan ustadz lah ya. Sesekali aja kalau ada kesempatan insya Allah kita bisa sharing-sharing ya. Hari ini saya akan bahas, ini pilihan panitia, saya kemarin ngasih beberapa judul ya, yaitu tentang kekuatan kata-kata positif ya, bagaimana kata-kata itu secara dalam Islam dan psikologi itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Itu kira-kira yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Saya mulai dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang dokter yang pasiennya tuh banyak, luar biasa sibuk lah. Tapi ini yang menarik ya, dia dalam kesibukannya itu dia suka mengeluh gitu. Nah, hati-hati ini ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, suka apa? Mengeluh. Bahkan banyak orang itu pagi aja bangun sudah ngeluh Pak. Isuk meneh. Nanti lihat bojone ini DE meneh. Waduh ngeri itu Pak. Iya kan? Jadi nggak bersyukur. Lah dokter ini tuh ngeluh aja. Ini diceritakan sama salah satu guru saya di Jakarta. Ya. Nah satu saat Pak, dia itu tiba-tiba lumpuh. Ya, tiba-tiba lumpuh kena penyakit namanya GBS ya kalau di kedokteran itu. Nah, si guru saya ini suka meneliti apa pengaruh kata-kata terhadap kondisi seseorang. Akhirnya guru saya ini masuk ke Facebooknya, karena memang kebetulan mereka ini berteman di Facebook. Dilihat pola-pola kata-kata di Facebooknya orang ini tuh kayak apa sih gitu. Ya ternyata betul Pak, pola kata-katanya itu ngeluh terus. Bahkan puncaknya Facebook terakhir dari orang ini kata-kata ini, ya Allah, apa Pak? Saya capek, saya pengen istirahat, besok langsung istirahat di rumah sakit Pak. Makanya saya itu kalau mengatakan sesuatu walaupun guyon atau berdoa, itu saya sekarang sangat hati-hati Pak. Apalagi diucapkan berulang-ulang. Bagi teman-teman yang belajar tentang pemrograman pikiran, Anda pasti tahu bahwa alam bawah sadar itu salah satu yang bisa menembusnya adalah repetition. Apa Bapak Ibu? Repetition, pengulangan. Oh ini goblok, itu bisa langsung jadi program di anak panjenengan bahwa saya goblok. Dan ini yang ditentang keras sama Albert Einstein dalam kata-katanya everyone is a genius. Kata Albert Einstein gitu Pak, setiap orang itu jenius. Masalahnya kadang-kadang ibu-ibu ini ngejudge anaknya yang harusnya jadi ikan, disuruh memanjat pohon kelapa gitu loh. Sehingga ikan ini seumur hidupnya merasa bodoh. Betul Pak?
Nggak bisa. Walaupun Anda dokter spesialis, anak Anda belum tentu suka jadi dokter, Pak. Walaupun Anda profesor teknik sipil, jurusan transportasi yang sangat terkenal, konsultan bandara besar di seluruh dunia, anak panjenengan belum tentu jadi teknik sipil. Bisa jadi dia suka kuliah di Madinah. Betul? Nah, ini gara-gara kata-kata orang tua tuh. Makanya banyak anak milenial sekarang merasa insecure, nggak pede, minder, gara-gara repetition kata-kata orang tuanya. Termasuk saya. Loh, aku mbiyen bapakku yo ngono tapi aku sukses kok. Nggak sama zaman sekarang ini, Pak. Dulu bapak kalau mau makan beli ke warung, sekarang tinggal beli Gojek, kan beda tuh Pak sekarang. Ya, paham ya? Termasuk istri panjenengan sekarang jadi begitu itu karena kata-kata siapa, Pak? Kata-kata bapak ini, suaminya ini. Kon kok cerewet sih? Cerewet kon iki. Ojo cerewet kok. Wedok cerewet. Itu diulang-ulang, Pak. Akhirnya istrinya, "Jarno po? Aku yang cerewet." Nah, gitu. Ya, coba deh, Pak. Bisa jadi hidup Anda sekarang itu kata-kata Anda waktu mahasiswa dulu loh. Atau istri Anda itu kata-kata Anda yang Anda ceritakan pada teman Anda waktu kuliah dulu. Aku pengen duwe bojo ngene, gak apa-apa cerewet. Sing penting dia iso maca Quran, temenan, Pak. Iso maca Quran tapi ibu juga begitu, gak apa-apa aku penting soleh, ireng ya gak apa-apa, bener Ibu. Wireng dadakno, betul ya? Ya, harusnya ibu kan dulu bilang gini, gak apa-apa soleh, yang penting putih, ganteng bisa, latar belakang rumah luas bisa. Nah gitu. Ya, jadi jangan malu dan ragu untuk mengucapkan sesuatu walaupun itu hanya apa Bapak Ibu? Kata-kata. Ini hadisnya terkenal ini ya. Sini banyak ustadz ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan auli yasmut. Kalau Anda barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau apa Bapak Ibu? Diam. Jadi bab kata-kata itu tidak ada pilihannya. Kalau nggak bisa baik berarti harus apa? Diam aja. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Udahlah, itu pilihannya. Falyakul khairan auli yasmut. Ya Bu, kalau nggak bisa ngomong baik harus diam. Karena kata-kata itu menjadi sebuah program Bapak Ibu semuanya. Ya, menjadi sebuah apa? Program. Ya, nih contohnya kata-kata ini. Pernah dengar nggak kata-kata ini, Pak? Lebih baik miskin tapi bahagia, enak tidur, enak makan, sering kumpul dengan keluarga daripada kaya, hidup stres, cemas, gelisah, kebanyakan harta, bunuh diri. Sering nggak dengar kata-kata kayak gini? Sekarang saya tanya, apa orang miskin itu nggak ada yang stres? Bu, ada nggak orang miskin tuh stres? Banyak. Orang kaya yang bahagia, ngumrohkan orang dia tambah bahagia, bisa bangun masjid dia tambah bahagia, sangat cinta sama istrinya, setia, anak-anaknya sukses. Ada nggak? Ada. Betul Pak? Nah, jadi lebih baik apa? Kaya raya, banyak sodako, rendah hati, bahagia, istri setia, anak soleh soliha, mati masuk surga. Kenapa kok harus pakai kata-kata ini sih? Kan begitu Pak, betul apa enggak? Ngapain? Lebih baik miskin. Padahal hatinya sendiri menolak sebetulnya. Betul ya?
Nah, kira-kira begitu loh. Itu yang banyak terjadi. Makanya bisa jadi panjenengan ini, saya juga begini ini karena produk kata-kata yang sering kita ulang dan itu ditangkap oleh alam bawah sadar kita sebagai belief system, sebagai sistem keyakinan, dan itu menjadi program, Pak. Apalagi itu dirasakan sambil merasakan dendamnya sama orang kaya. Nah itu, Pak, itu lebih cepat miskin efektif, Pak. Karena perasaan itu 5.000 kali lebih kuat dibanding pikiran, Pak. Ya, hati-hati ibu-ibu itu perasaannya, Pak. Perasaan ibu-ibu itu banyak jadi kenyataan. Karena perasaan itu 5.000 kali lebih kuat, ya, kata peneliti-peneliti di HeartMath Institute, daripada pikiran vibrasinya. Vibrasi itu kata yang dipopulerkan oleh Nikola Tesla, seorang fisikawan terkenal. Kalau Anda ingin mengetahui semua hubungan seakan-akan di sini Anda melihat dunia semesta ini berhubungan, maka lihatlah dunia dan tubuh kamu dalam bentuk vibrasi. Omongan itu vibrasi. Gampangnya kalau nggak kenal vibrasi, energi gitu aja. Omongan itu energi. Jangankan omongan, pandangan mata aja itu energi, vibrasi. Ada nggak dalam hadis pandangan mata itu bisa membunuh orang, Pak? Ada. Pandangan mata itu bisa menyakiti orang. Namanya apa? Ainun lamah. Betul? Anda dipandang orang yang dengki aja bisa langsung demam anak Anda itu, Pak. Apalagi dipandang sama diomong. Makanya kan kita diminta dzikir pagi sore itu gunanya itu. A'udzu kalimatillahi tammah wa min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu doa perlindungan kalau kita mau meruqyah anak-anak diri kita, tinggal dirubah-rubah bahasa Arabnya dikit-dikit aja. Paham Bapak-bapak? Anda merasakan sesuatu yang jelek ke saya ini aja, itu saya bisa sangat terasa badan saya setelah ngisi kajian ini, Pak. Atau ada yang takjub sama anak panjenengan tapi nggak mengucapkan Masya Allah, itu anak panjenengan bisa rewel semalaman tuh. Ini membuktikan bahwa apa yang tidak tampak belum tentu tidak ada, Pak. Listrik tuh nggak pernah tampak, Pak, betul? Tapi tanpa listrik kita nggak bisa ini pakai LCD ini. Sama, vibrasi itu tidak tampak dari kata-kata ini, tapi bukan berarti dia tidak punya pengaruh. Bisa jadi keluarga Anda sekarang kayaknya rasanya gelap tuh karena kata-kata Anda itu. Yang kurang bersyukur, lebih banyak ngeluh. Ya, kira-kira gitu. GPS, tahu GPS ya Bapak Ibu ya? Global Positioning System. Ada di handphone kita ini? Ada. Oke. Kalau saya rumah di daerah ITN sana, Pak. Saya ketik misalnya Universitas Brawijaya. Start. Terus dia akan ngomong gimana? Oke, turn left, turn left, turn left. Gitu kan? Oke, turn right. Kalau Anda ngikuti GPS ini, kira-kira Anda sampai Brawijaya nggak? Sampai, Pak. Oke, nggak mungkin Anda nyasar ke Unmer. Betul ya? Nah, kata-kata itu kayak begitu. Ketika dia diucapkan, apalagi berulang-ulang, maka sebetulnya Anda sedang nyetel GPS gini. Lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya raya. Langsung miskin, 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 miskin gitu. Seperti apa? GPS. Apalagi sekali lagi kata-kata itu diucapkan dengan apa? Rasa. Dok, saya balik berdoa tapi kok nggak dikabulkan. Lah Anda berdoa nggak pakai rasa. Amin. Allah, amin. Amin. Gitu tok. Justru yang jadi kenyataan itu lagu yang sering Anda nyanyikan, Pak. Karena lagu itu Anda nyanyikan pakai rasa. Aku
terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ini stroke, Pak. Aku terjatuh, tidak bisa bangkit. Yang jadi kenyataan itu justru lagunya. Karena Anda nyanyikannya pakai apa? Rasa. Sedangkan Anda berzikir, astagfirullah, astagfirullah, wis piro ya mau ya, lali. Ini luar biasa. Anak kecil ini kayak, harusnya manusia tuh kayak gitu, Pak. Ketawanya spontan. Lah ini saya lihat ono jamaah sing guyu cek angel. Astagfirullahaladzim. Saya tahu, Pak, hidup kita itu kadang penuh luka, tapi bukankah luka itu mendewasakan kita? Kadang-kadang Allah menitipkan luka pada cinta agar cinta tak jadi berhala. Betul apa betul? Kenapa, Dok? Sama suami saya yang saya cintai kok ada luka. Iya, supaya Anda tidak menjadikan cinta sama suami Anda seperti berhala. Yang kita harus cintai sepenuhnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Bisa difahami? Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama kita semuanya. Lah kalau nggak bisa jaga perasaan ya ojo nyanyi. Atau cari lagu-lagu kebangsaan gitu loh, Maju Tak Gentar atau apa. Lah Anda sudah nggak bisa jaga perasaan, lagunya melo. Coba tadi itu, Pak, itu lagu rumor itu sampai saya cari. Karena ada mahasiswa saya di Brawijaya mau masuk kampus tuh gini-gini, Pak. Arek iki lapo sih? Badannya tuh gede banget, Pak. Nyanyi lagu Butiran Debu. Sampai saya pelajari, wah lagu ini bahaya dari sisi pemrograman pikiran. Ngeri, Pak, lagu itu sekarang dijadikan propaganda, kan? Betul nggak? Ya, aku terjatuh dan nggak bisa bangkit lagi. Itu kalau di kedokteran jelas stroke, Pak. Hemiplegi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Coba, Pak. Luka dalam tuh saya belajar kedokteran 7 tahun, Pak. Di ilmu forensik bikin visum, nggak ada luka dalam tuh. Luka dalam tuh adanya waktu saya kecil di drama radio Saur Sepuh dulu ada itu. Ketika Brahma Kumbara terkena ajian waringin sungsang. Masih ingat ya? Masih ingat nggak, Bapak Ibu? Iya, karena waktu itu Brahma Kumbara masih menguasai ajian serat jiwa level 7. Ini yang nggak ketawa pasti milenial. Yang ketawa mesti kolonial. Betul apa betul? Iya, Saur Sepuh. Akhirnya Brahma Kumbara dikasih hawa murni sama mantili si bedang setan. Masih inget nggak? Waktu itu 3DS8 setengah 3 waktu asar, wis gak kepikir nang masjid, betul? Ding 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 ding, seru-serunya mantili menolong kerakang Brahma Kumbara, tiba-tiba iklan Entrostop. Ingat tuh? Itu zaman saya kecil dulu itu. Eling, Pak. Ya, terkena luka dalam. Jadi lagu ini tuh nggak konsul dulu sama teman saya spesialis forensik. Harusnya konsul gitu loh. Bikin lagu itu. Ya. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Bayangkan anak panjenengan keluar masjid, Om aku ndi? Ngeri kan lagu ini, Pak. Nggak ngerti di mana rumahnya. Jadi hati-hati, Dek, kamu kalau nyari lagu itu mbok sing genah gitu. Betul nggak? Karena lagu itu kalau diulang-ulang pakai irama, masuk ke rasa 5.000 kali vibrasinya, maka dia bisa lebih kuat daripada doa sekalipun, loh, Pak. Contohnya lagu Teman Tapi Mesra. Itu yang menghancurkan rumah tangganya Ahmad Dhani sama Maya, kan? Loh, betul apa betul ini? Loh, ini kenyataan. Saya nggak ngomong apa. Ayah itu alamat palsu. Tenan, Pak, palsu tenan alamatnya. Fakta itu. Kayaknya Bapak peminat lagu ya, Pak. Ya, kira-kira gitu. Ini mohon maaf, saya tuh sebetulnya ada film saya harus tunjukkan, tapi mohon maaf ya, ini nanti pas ada sedikit lagunya saya kecilin ya. Karena film ini menurut saya sangat thought provoking gitu, sangat mind blowing gitu ya. Mohon maaf saya pakai bahasa Rocky Gerung sedikit ya. Oke, ya. Tahu ini ya? Ki opo iki ya? Oh, ini pakai HDMI ya.
Gini aja wis tak ceritakno ya, kapan-kapan nanti kalau di aula baru kita setel ya. Nanti kalau nunggu ini dibetulkan lama nanti. Jadi Benyamin ini Bapak-bapak, ini kisah nyata. Satu saat dalam sebuah scene di film Dul anak sekolahan, si Benyamin ini ngomong gini, Dul, kamu ini mbok jangan cuma jadi ini. Sekali-kali kamu Dul jadi gubernur. Itu kata-katanya Benyamin, Pak. Sekali-kali kamu Dul jadi gubernur, Pak. Dan betul-betul. Oh, ini keluar. Nah, sebentar ya. Ono lagu ini nggak enak soalnya di masjid kan, ya. Dan nunggu lagunya hilang nanti saya setel ya. Dan ternyata kata Rano Karno, Pak. Ya, ini Rano Karno udah jadi siapa, Pak? Gubernur. Dan jadi gubernurnya cuman sekali, Pak. Karena kata-katanya Benyamin apa? Sekali-kali Lodul jadi gubernur. Jadi gubernur tuh kan cuman sekali. Nggak batik denger ya, saya ceritakan aja. Dan Soekarno itu ngomong begini. Pak Soekarno, Rano Karno itu ngomong begini, mohon maaf. Jadi kata-katanya Benyamin itu kalau diteliti di skenario yang ditulis oleh Rano Karno itu tidak ada kata-kata itu, Pak. Jadi itu keluar tulus dari hatinya Benyamin, sekali-kali Lodul jadi gubernur. Terus di sini di wawancara ini Pak Rano Karno ngomong gini, lah kalau sekarang Allah takdirkan saya jadi gubernur, saya yakin ini tidak terlepas dari doanya almarhum saat itu. Siapa yang keberadaan Anda hari ini adalah kata-kata orang tua Anda waktu Anda kecil? Yo nak yo jadi dokter, soalnya bapak biar gak bisa jadi dokter yo. Itu saya, Pak. Bapak saya itu dulu nggak bisa jadi dokter, Pak. Anaknya ompung saya Nasution, ya, bapak saya itu asli kayu laut Padang Sidimpuan. Pingin jadi dokter karena ompung saya atau saya cuman petani, guru SD, tidak punya uang, akhirnya bapak saya masuk STM. Qadarullah akhirnya sekolahnya di Perancis, di Lyon. Ya, insinyur bapak saya. Saya yang jadi dokter. Ya, jadi bisa jadi, Pak, kata-kata Anda kepada anak Anda bisa jadi jatuhnya bukan pada anak panjenengan, ke cucunya bisa juga, Pak. Karena energi atau vibrasi itu tidak pernah hilang. Betul ya, Pak ya? Nggak pernah. Makanya hati-hati sama kata-kata. Ya. Pernah tahu ini enggak? Siapa ini? Asudes. Asudes itu pernah ditanya. Nah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu khas. Oke. Sudes itu pernah ditanya, Imam Sudes tuh, Imam, apa sih rahasianya Imam tuh kok bisa jadi imam di Masjidil Haram? Itu pertanyaan. Ini kisah nyata juga, Pak. Fakta. Jawabannya Imam Sudes apa? Ada yang tahu gak? Iya. Karena ini doa ibu saya. Saya dulu nakal, katanya Imam Sudes tuh. Dan ibu saya kalau lagi negur saya gini, idhab ja'alakallahu imamanil haramin. Pergi kamu jadi imam di Haromen sana. Kudu, Pak. Jadi imam temenan. Nih bedanya marahnya orang Saudi sama orang Saudi jajar itu. Jadi orang Saudi itu kalau marah, idhab ja'alakallahu imaman lil Haromen. Anda kono nuwakal betik kayak bapakmu. Lah ini. Akhirnya anaknya betik, bapaknya melok betik. Gara-gara kata-kata ibunya. Saya tanya, Bu, Anda mengeluarkan kata-kata itu pakai perasaan nggak? Pasti. Terus vibrasinya kalau pakai perasaan jadi gimana? Iya, Bu.
Paham ini? Jadi kalau marah gimana, Bu? Kono jadi presiden kono. Gitu, Bu. Kono jadi dokter spesialis kono loh. Gitu kalau marah. Bisa sekarang berubah, Bu? Iya. Ya, Bu. Jadi suami Anda sekarang kayak begini ini gara-gara kata-kata siapa kadang-kadang, Bu? Ibu-ibu itu kalau ngegas sudah lupa daratan. Loh banyak loh wanita sekarang tuh yang suka ngegas sama suaminya. Mas, aduh, astagfirullahaladzim, belayer. Hati-hati ya, Bu. Ya, cuman suaminya juga harus tahu harus jadi contoh. Ya, kadang-kadang saya tuh gini-gini ya. Kenapa wanita itu kok sampai rumah marah-marah? Karena memang ya mohon maaf ya, saya tidak melarang panjenengan bekerja ya. Cuman wanita itu fitrahnya jadi tulang rusuk, bukan tulang punggung gitu. Bisa difahami nggak kata-kata saya ini? Tulang rusuk sama tulang punggung itu soroan di, Bu. Ya tulang punggung, Pak. Tulang rusuk itu opo sorone, gak tau jarem. Tapi tulang punggung, iya, tapi tulang rusuk itu tugasnya melindungi jantung. Jantungnya siapa? Laki-laki soleh ini loh. Yang mengalirkan darah berupa iman, takwa, rezeki. Sama anak-anaknya sama istrinya. Istrinya bagian melindungi, namanya tulang rusuk. Nah sekarang wanita gimana nggak ngegas, wong dia tulang punggung. Jantungnya megap-megap gini, laki-laki soleha. Betul? Betul apa betul? Iya, jadi kalau ada wanita marah-marah yang aslinya bukan pemarah, lihat suaminya. Sehingga istrinya harus keluar rumah untuk jadi tulang punggung keluarga. Harusnya dia jadi tulang rusuk, kok tulang punggung meneh. Tulang rusuk. Ya, kecuali bojone ngomong ini, Bu, sakjane wis cukup, tapi tak delok panjenengan iki lek ndek omah malah stres. Wis ngajaro ndek SD gak apa-apa. Paham ini? Nah, kecuali begitu, karena ada tipikal orang itu memang wanita itu modelnya dia tuh selalu pengen stay aktif gitu loh, Pak. Paham ya? Pengen selalu apa? Aktif gitu. Kalau di rumah stres, dia dulu ketua OSIS ya SMA 1 Malang. Mitreka Satata. Ya, terus ketika nikah suruh diem. Bisa nggak? Nggak bisa, kecuali alasannya itu, Pak. Ya, jadi kalau wanita marah-marah menurut saya ya wajar. Ya. Harusnya memang dikembalikan ke fitrahnya. Dan uang istri ya uang istri loh ya, uang suami loh. Ini jangan dicampur-campur loh. Paham ini, Bu? Iya. Ya, kalau uang suami, uang siapa, Bu? Yang uang istri juga, tuh kan. Istri itu saja ini luar biasa, Bu. Ya, kira-kira begitu, Bu. Ya. Nah, ini menarik nih. Kata-kata ibunya Syekh Sudes kepada anaknya itu namanya interpersonal ya. Ada lagi kata-katanya seorang suami pada istri, istri pada anak, itu interpersonal. Nah, ternyata Anda kalau memahami hadis tadi itu falyakul khairan aw liyasmut, kita hubungkan sama ilmu psikologi, sebetulnya yang dimaksud kata sudah Isa ya? Belum. Yang dimaksud kata-kata di situ tuh bukan cuma kata-kata ke orang, Bu, tapi kata-kata ke siapa? Ke diri kita sendiri ini loh. Namanya apa itu dalam ilmu psikologi? Self talk. Apa namanya? Self talk. Dan ternyata di bukunya Daniel Amen itu dan di banyak buku yang lain ya, disebutkan bahwa self talk itu jauh lebih banyak, bahkan 3 kali lebih banyak daripada omongan kita ke orang lain. Wanita itu katanya paling pol sehari kalau ngomong sama orang tuh 20.000, Pak. Wanita itu. Kalau laki-laki 8.000. Nah, sedangkan omongan kita ke diri kita itu sampai 60.000. Jadi omongan kita yang namanya self talk itu 3 kali lebih banyak daripada omongan kita ke
orang, Pak. Dan ternyata menurut ahli-ahli psikologi, psikiater ya, 95% pikiran yang kita ulang-ulang dalam bentuk geremengan, celetukan, ya, itu adalah pikiran yang muncul kemarin dulu gitu loh. Diulang-ulang gitu. Repetition. Tadi hukumnya repetition akan menjadi belief system. Betul ya? Makanya orang Korea, orang Amerika, orang Jepang itu selalu mengulang kata-kata tertentu yang membuat mereka memiliki sistem keyakinan tertentu. Betul? Samurai itu punya kredo. Korea itu punya kredo. Amerika itu punya kredo. Diulang-ulang supaya jadi program. Coba bayangkan, Pak. Kalau ada seorang ibu ngomong gini tiap hari. Aku gak diperhatikan. Aku hanya butiran debu. Dia gak cinta sama aku. Hidup ini kejam. Tuhan tidak adil. Bayangkan nasibnya sebulan ke depan, Pak. Betul? Bedakan sama alhamdulillah. Suamiku mencintai aku. Anakku mencintai aku. Aku awet muda. Bayangkan bisnisnya sebulan ke depan. Bisa dibayangkan ya? Bayangkan waktu dia mendampingi anak panjenengan belajar online. Ketika istri yang pertama, hidup ini kejam. Aku butiran debu. Terus anaknya gak iso. Kon gak iso. Coba lihat. Self-talk jadi program merubah istri Anda yang dulunya lembut menjadi itu realitanya. Self-talk itu ada dua macam, verbal sama non verbal. Ada negatif, ada positif. Nyeletuk, ngedumel, ngeluh, batin. Ibu pernah batin gak? Ini aja saya sekarang lagi batin, Dok. Nah, betul apa enggak? Ya, kira-kira gitu. Positif motivasi diri. Doa itu verbal. Makanya kalau doa sekarang sungguh-sungguh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Kalau perlu sampai nangis. Kalau perlu sajadah itu menjadi tempat curhat terindah. Anda itu neteskan air mata di tengah malam, ya Allah. Langsung das tembus langit, tembus alam bawah sadar. Itu doa yang jadi kenyataan. Paham? Lagi doa gak kusuk, nyanyi nangis. Kewalik programnya. Betul apa enggak? Itu yang terjadi. Atau nonverbal. Bentuknya apa nonverbal itu? Contohnya tulisan ini coba. Mobil ini belum lunas, tolong jangan ditabrak dulu. Lunas langsung tabrakan. Ike gorong lunas wis botel iku. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati gestur tubuh ya. Gestur tubuh ini pengaruh. Mohon maaf ya, saya agak contohkan sedikit. Coba kalau Anda itu pengajian ini Pak. Bisa dibayangkan nggak nasib hidupnya sebulan ke depan? Bandingkan sama gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibayangkan nasibnya setahun ke depan? Ngono loh. Ya, fisik gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah selesai ya? Oke, ini masih separuh. Nanti mungkin satu saat kita akan lanjutkan. Terutama ini yang paling menarik sebetulnya. Riset dari seorang dokter namanya David Hawkins, The Hidden Determinant of Human Behavior ya. Satu saat akan saya jelaskan bagaimana kekuatan sebuah rasa. Oke? Ya, mudah-mudahan satu saat kita bisa jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau gaya bicara saya agak menyentak-nyentak karena saya orang Sumatera, gitu. Jadi jangan tersinggung loh Pak, nanti sampean batin aku. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semua yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek tentu dari diri saya. Yang baik tentu saya mengatakan hadza min fadli rabbi, yang jelek tentu saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada takmir, pada panitia yang sudah mengundang. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, dan materi sederhana ini merubah hidup Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.